strategi saluran distribusi. Nah, ini materi pengertian saluran itu lewati aja. Pengertian saluran distribusi ini dari berbagai teori. Ada yang menyebutkan bahwa saluran distribusi terdiri satu rangkaian, ya, terdiri dari serangkaian lembaga yang melakukan semua kegiatan digunakan untuk menyalurkan produk atau jasa dan status kepemilikannya dari produsen ke konsumen akhir atau user atau pemakai bisnis, ya. Pialang. Nah, kalau pialang tuh biasa ada di mana ini kalau pialang? Bursa saham, ya, yang Sah- berhubungan dengan, saham, saham ya Pak. iya, ya, saham. Jadi kalau pialang adalah seorang usaha bisnis yang berdiri sendiri dan beroperasi sebagai penghubung, ya, penghubung. Kalau kasarnya itu ya maklar gitu ya, penghubung, dia menghubung antara produsen dan konsumen pada pembelian dan atau penjualan suatu produk. Jadi menghubungkan, dia perantara gitu ya, mencari market gitu ya, dari konsumen, dari produsen ke konsumen. Dia yang mencarikan. Marketing bisa juga gitu ya, tapi marketing ya bisa freelance, bisa online. Jadi freelance yang bebas dari ada yang internal juga ya. Berikutnya, menurut Suhardi Sigit, saluran distribusi adalah perantara-perantara para pembeli dan penjual. Ya, sama seperti tadi, ini sebagai perantara atau pialang juga. Ya, kalau menurut si Glenn Weather, saluran pemasaran adalah sekelompok pedagang atau agen perusahaan yang mengkombinasikan antara pemindahan fisik dan nama suatu produk untuk menciptakan kegunaan bagi pasar tertentu. Ya, ini apa namanya, definisi-definisi berdasarkan para ahli, ya, para ahli. Oke, nah sekarang kalau menurut William J. Stenson, macam-macam saluran distribusi itu ada tiga. Yang pertama distribusi untuk barang konsumsi, ya, dibedakan ya, barang konsumsi, barang industri, dan untuk jasa. Ya, untuk jasa. Apa ini? Dari mana ini salurannya? Bagaimana ini? Kita lihat di sini. Ya, untuk saluran distribusi barang konsumsi, barang yang konsumsi. Produsen ke konsumen. Kemudian produsen lewat pengecer dulu, baru ke konsumen. Ada 5 tahap di sini macamnya, jenisnya ya, meliputi produsen, terus kemudian ke pedagang besar, baru pengecer, baru ke konsumen. Jadi penghubung ini, antara penghubung ini, pengecer, pedagang besar, kemudian dari yang keempat ini produsen, agen, pengecer, dan konsumen. Berikutnya produsen, agen, pedagang besar, pengecer, baru ke konsumen lagi. Nah, ini rentangnya lebih panjang kalau di sini yang kelima itu ya. Nah, ini saluran konsumsi. Ya, semakin konsumsi itu apa ya? Barang yang kita untuk makan atau mencapai memenuhi kebutuhan, kebutuhan pokok bisa gitu ya. Nah, ini barang konsumsi. Berikutnya, saluran distribusi untuk barang industri. Barang industri ini lebih simpel ya. Jadi bisa konsumen langsung pemakai, produsen, agen, pemakai, produsen, distributor industri dan langsung pemakai. Konsumen, agen, distributor industri, pemakai. Sebenarnya sama aja di sini. Ada perantara ya, agen, distributor, agen, terus kemudian distributor ya. Nah, ini juga ini langsung ke pemakai. Nah, ini barang industri. Kalau berhubungan dengan jasa, bagaimana dengan jasa? Kalau dengan jasa hanya sebagian dua aja ya. Produsen ke konsumen karena jasa merupakan barang yang tidak berwujud. Maka proses produksi dan aktivitas penjualnya membutuhkan kontak langsung. Ya, ini nggak ada barang jasa itu ya. Nggak ada bendanya, nggak ada produknya gitu ya. Sehingga membutuhkan proses yang langsung, aktivitas penjualan yang membutuhkan kontak langsung dengan produsen, antara produsen dengan konsumen. Semisal jasa akuntan, ya, jasa konsultan. Ini kan langsung dia dari produsennya siapa ini? Akuntan, ya, akuntan. Contohnya akuntan publik, gitu ya. Terus konsultan, konsultan siapa? Konsultan marketing, gitu ya. Konsultan konstruksi, ya. Nah, terus konsultan AMDAL, ya, itu dampak lingkungan, konsultan dampak lingkungan. Ini sekarang sudah ada nih Pak, konsultan AMDAL, ya, dampak lingkungan. Pernah dengar konsultan dampak lingkungan? Iya Halo? Pak, ada Pak, dengar Pak. Pernah ya? Ya, pernah. Iya. Sekarang itu merupakan
merupakan syarat kita kalau kita mau, terutama yang rumah sakit ataupun apa, halo, Iya, kemarin mau apa itu bikin galangan gitu ya juga harus galangan kapal itu harus AMDAL juga kemarin syarat AMDAL utamanya. juga ya. AMDAL juga. Itu harus pakai konsultan juga ya. Oh iya Pak, pusing kalau itu sendiri Pak. Harus konsultan. Iya, memang harus Konsultan semuanya. yang memang harus konsul yang sesuai itu merupakan syarat. Jadi mereka punya punya standarisasi mengenai AMDAL yang ditunjuk. Kemudian itu merupakan syarat perizinan. Syarat perizinan untuk usaha. Usaha apa yang kita berhubungan dengan dampak lingkungan seperti apa, outputnya dari limbah itu nanti kalau di apa namanya limbah itu sudah ke masyarakat, jadi tidak menyebabkan kerusakan lingkungan, pencemaran ya, terus kemudian ya yang berhubungan dengan kemanusiaan. Ya, ini macam-macam ada jaminan dari konsultan ini untuk membuktikan bahwa output dari hasil hasil limbah tersebut, dari output dari proses produksi tersebut tidak berpengaruh pada lingkungan, terutama pada kesehatan manusia. Nah, ini ada sekarang ya. Saya juga baru dengar kemarin itu kok ada sekarang ya. Ini merupakan suatu peluang lah sebenarnya kan ya. Ada peluang peluang bisnis ya untuk bisa teman-teman yang punya keahlian di dalam bidang konsultan ini bisa nanti buat buat bisnis konsultan ini dibutuhkan ini seluruh Indonesia ini dibutuhkan sudah aturan pemerintah ini sekarang ya. Bangunan gedung-gedung bangunan kayak hotel itu terus kemudian iya, rumah sakit yang gedung bertinggian itu semua kan juga punya ini, harus ada izinnya. Berikutnya yaitu produsen, agen, dan konsumen. Ini ya penjualan jasa juga sering menggunakan agen sebagai penghubung antara produsen dan konsumen. Misalkan jasa angkut, travel, gitu ya. Nah, ini kan menghubungkan. Jadi kalau jasa angkut, jasa angkutan ya, jasa angkutan kayak travel, travel itu kan bis ya, kayak contohnya bis ya, agen, ya, butuh agen. Jadi dia punya armada, terus kemudian armada ini berhubungan dengan agen travel, terus dengan kok konsumen yang mencari bis ya, mencari armadanya. Jadi ada agennya sendiri untuk travel, agennya mau gimana, angkutannya ada. Terus kemudian agensi untuk tour leader ya, ini sebagai tour leader lah ini ya, kayak travel ini di tour leadernya dia. Gitu. Ini merupakan ada agennya di sini. Itu jasa. Karena beda dengan yang barang. Barang-barang kalau barang itu kan dibutuhkan agen tempat industri gitu ya. Terus sampai ke pemakai. Nah, ini ada barangnya yang didistribusikan gitu. Kalau jasa kan enggak ya. Jasa kan enggak. Tidak ada barang yang dipasarkan. Hanya jasanya aja. Berikutnya yaitu memilih saluran distribusi menurut Suhardi Sikit. Ini banyak sekali ya kalau literaturnya ini. Melakukan analisis terhadap produk yang akan dipasarkan. Menentukan sifat-sifat produk dan luasnya pasar. Meninjau saluran distribusi yang ada. Menilai masing-masing saluran distribusi. Melakukan survei market survei untuk mengetahui pendapat-pendapat pembeli. Ini perlu ya survei. Apa sih yang diinginkan konsumen? Apa sih yang menurut pendapat konsumen yang diinginkan ya? Menentukan sifat dan luasnya kerjasama antara manufaktur ya. Merumuskan bantuan-bantuan apa yang dapat diberikan oleh manufaktur kepada penyalur-penyalur. Berikutnya yaitu melakukan penilaian secara kontinu secara terhadap saluran distribusi yang digunakan. Ini memilih saluran distribusi sebagai gitu ya. Banyak sekali analisis mengandungkan analisis sifatnya ya seperti melihat pasar, kemudian mencari saluran distribusi, mengevaluasi distribusi, mengevaluasi ya saluran-saluran distribusi tersebut ya yang cocok digunakan untuk penyaluran barang tersebut gitu ya. Nah, ini salah satu juga pemilihan saluran distribusi. Berikutnya, fungsi-fungsi saluran distribusi menurut basis swasta. Fungsi pertukaran, fungsi penyedia fisik. Berikutnya, fungsi penunjang. Kita bahas di sini fungsi pertukaran. Dibedakan menjadi tiga, yaitu pertukaran berdasarkan pembelian, ya. Fungsi pembelian merupakan usaha memilih barang yang dibeli untuk dijual kembali atau untuk digunakan sendiri dengan harga pelayanan dari penjualan
dan kualitas tertentu. Nah, ini fungsi pertukaran. Jadi ada yang dia melakukan pembelian untuk dikonsumsi sendiri, tapi ada juga yang dia melakukan pembelian, kemudian di branded sama dia, terus kemudian dijual lagi, gitu ya. Ada yang seperti kayak gitu. Berikutnya yang kedua yaitu penjualan. Fungsi penjualan dilakukan oleh pedagang besar sebagai alat pemasaran dari produsen. Ya, fungsi penjual. Pengambilan risiko. Fungsi pengambilan risiko merupakan fungsi untuk menghindari dan mengurangi risiko terhadap semua masalah dalam pemasaran, sehingga akan melibatkan berbagai fungsi yang lain. Ini pengambilan resiko ini selalu harus ada ya. Terkadang pengambilan resiko ini dipilih oleh produsen kan karena kita kan kalau misalkan sebagai produsen itu menjual selalu mencari resiko yang terendah-rendahnya ya. Rendah-rendahnya dan bisa tersalurkan saluran distribusinya itu berdasarkan pertukaran tadi ya toh. Pertukaran tadi. Jadi kalau misalkan mau melakukan satu pengiriman barang, resikonya gimana? Dalam waktu singkat, kita kira jarak waktunya pengiriman itu berapa lama gitu ya. Karena barang yang dikirim itu tidak mempunyai masa expired gitu misalkan ya. Jadi ada risikonya, ada risiko. Kalau barang sampai di tempat terus kemudian rusak ya karena expired ya, tergantung terlalu lama dalam proses pengiriman. Ya ini membuat apa namanya tidak berfungsi dengan baik karena barang yang disampaikan rusak sampai di tempat tujuan. Kalau barang yang disampaikan rusak di tempat tujuan, cepat rusak maksud saya, perlu dibuat suatu kemasan yang bagus, yang sehingga mengurangi suatu kerusakan suatu produk ya. Rumah bagusnya sehingga untuk memperlambat suatu expirednya supaya barangnya tidak hancur dan sudah tidak busuk sehingga sampai di tempat karena memang pemesanannya mungkin jauh. Ada juga yang menggunakan pemesanan yang ekspres, yang kilat gitu ya, sehingga pemesanannya barang yang dikirim itu tidak lebih dari dua kali 24 jam ya kan gitu ya. Dari satu hari sudah nyampe di tempat ekspres. Ada beberapa pengiriman itu yang menggunakan ada pilihan toh Pak. Kadang-kadang kalau kita kirim barang ke DJNT ataupun yang kurir itu kan ada kirimnya, ada ekspres, ada yang biasa, ada yang ya. Jadi macam-macam. Sehingga ada yang one day gitu ya, ada yang day. Jadi proses pengirimannya lewat pesawat gitu ya, biar cepat ya. Satu sehari sehari nyampe, hari itu juga nyampe juga ada. Jadi lewat pesawat. Tergantung barang yang dikirim ya, mempunyai masa expirednya itu.